Tapi sekarang kita di Jerman berarti kita harus ini ya, kayak sangat sulit banget nih ruang geraknya buat kita untuk bisa melakukan apa yang biasanya kita lakukan. Betul, lebih berjuang ya. Bener, lebih berjuang Iya. di sini. Gimana sih Kak sebagai orang muslim gitu di kota Bremen ya di Jerman, itu kayak gimana sih rasanya? To be completely honest, menurut aku sangat privilege banget sih Kak Evan. Privilege karena ini Kak Evan aja belum tahu. Aku tuh sebenarnya di Bremen tinggal di musola, teman-teman. What? Iya. Tinggal di musola? Yeah, I am right now actually living inside musola di Bremen. What? Kok bisa? But then at the very end, a week before I supposed to go to Germany, aku dapat balasan dari komunitas Muslim Indonesia di Bremen yang bilang bahwa Syafira, ini kita ada musola. Nah, di musola itu ada ruangan yang sebenarnya seharusnya tuh diisi untuk ustadz atau yang nanti akan memberi kajian gitu kan, tapi karena kosong, Fira boleh gitu untuk tinggal di situ gitu. Nah, Kak, itu it's like my prayer has been answered karena kan aku mintanya tuh jelas ya, kayak aku tuh hanya minta dijaga aja gitu, kayak karena aku pun juga manusia gitu loh, aku nggak pernah tahu imanku seperti apa gitu, dan ditempatkan di tempat yang dimana bener-bener jadi pusat ya teman-teman Muslim di Bremen untuk ngelakuin acara-acara yang bisa ngingetin aku lagi gitu loh, yang that keeps reminding me that kayak middle income tuh sebenarnya yang paling tertekan gitu. Middle income family itu yang paling tertekan gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kita kalau dibilang tidak mampu ya kita mampu gitu. Cuman dengan setiap keluarga kan beda ya beban finansialnya ya. Dan dengan gaji yang sekian itu mungkin tidak sanggup gitu. Tapi kita dibilang kaya pun juga tidak gitu. Jadi ini tuh sebenarnya kayak keluarga yang paling tertekan itu adalah middle income family, dan aku yakin ini juga realita di banyak keluarga yang lain ya di Indonesia ya Kak Evan ya. Dan untuk kita eligible buat yang tidak mampu tidak bisa gitu kan, tapi untuk kita ngebayar full ini pun juga berat sebenarnya gitu Kak Evan. Jadi orang-orang itu bisa ngerasa down, lemes gitu kan waktu winter, karena jujur di sini matahari jarang banget kan? Jarang banget ya. They only come up for like 1 or 2 hours and then the rest are just like cloudy. Just gray, all day long. Jadi kalau tadi hari ini kan bulan apa, November ya, hampir Desember, matahari terbit sekarang sekitar jam 8 I think. Jam 6:30 lah, 6:30, subuh tuh jam 6 biasanya. Jadi subuh itu jam 6 betul. Jam 7-an lah. Jam 7-an ya, I think jam 7 jam 8 lah hampir ya itu sunrise. Terus matahari jarang-jarang, habis itu sunset itu jam 4. Bayangin maghrib tuh jam 4 teman-teman, tuh kayak aneh banget buat aku tuh, kayak maghrib jam 4 tuh kayak I never experience maghrib so early. Jadi duhur, asar, maghrib, isya itu kayak in one go. Iya, in one go. Benar-benar semuanya kayak so itu sih awal mulanya. Dari situlah aku mulai kalau misalnya aku nggak punya pegangan kayak gini, aku harus cari sendiri opportunity-nya gitu Kevin, karena aku tahu nggak ada yang bisa nyelamatin aku selain diri aku sendiri gitu. Waktu itu tuh pikirannya seperti itu gitu, makanya aku dari SMA itu udah mulai gimana ya biar aku tuh bisa eligible buat kesempatan-kesempatan yang dimana aku tuh bisa dibiayain programnya gitu loh, untuk bisa kuliah, untuk bisa ngelanjutin pendidikanku dan lain-lain gitu Kevin. So that's the first motivations yang aku dapetin untuk bisa kuliah ke luar negeri gitu, dan akhirnya aku pun habis lulus SMA langsung berkuliah ke luar negeri gitu. Aku tuh pernah di sebuah titik di mana aku tuh hampir nggak lanjut kuliah sebenarnya, karena kita tuh nggak financially capable to do so gitu loh, untuk bayar UKT per semester yang mungkin bisa 2 digit ya di Indonesia, itu bukan sesuatu yang bisa keluargaku lakukan sebenarnya gitu. Jadi dari situlah makanya mulai semangat aku buat untuk nyari beasiswa di luar negeri. Kayak gitu awal mulanya. Keren banget. Aku dengar-dengar katanya dapat banyak beasiswa ya. Ya, itu sebelum kita menuju ke situ mungkin kita jelaskan dari awal dulu nih. Jadi mereka mau menyediakan itu buat kamu selama 1 semester ke depan ini berarti ya? Benar. Wow. Very lucky. Masya Allah, ya alhamdulillah. That's the thing gitu. If you're ask Allah for something, kamu tidak akan mungkin pergi tanpa ada jawaban sih menurut aku. Kayak there's always an answer that Allah gave us whenever we ask for something. Wow, that's amazing.
Oke, sebetulnya ini aku mau buka iPad-nya tapi karena ini Buka aja iPad Kak, itu nggak dikunci. bisa dibilang Alhamdulillah, ya. sangat positif banget sih. Kayak aku tidak ngerasa sendirian ya, Mhm. dan tidak merasa lost karena langsung dipertemukan dengan kayak keluarga yang ngingetin aku lagi gitu loh. Aja ya teman-teman. Sebenarnya kan Erasmus itu harusnya tuh mengalokasikan aku sebuah dormitory ya, Ya, STW itu betul. ya, di Jerman ya. Tapi Let me guess, penuh. kodarullahnya penuh bener, dan Oh my itu God, ini udah sering banget terjadi hampir nih, berarti di bener semua kan. kota pasti kayak Katanya gitu. bahkan yang orang Jermannya aja tuh butuh Oh my waiting list God. bertahun-tahun mungkin ya Aku sampai katanya. sekarang, aku udah lulus sih, cuman selama aku kuliah itu nggak pernah Di sempat dormitory. tinggal di dormitory Selalu karena penuh. antrinya selama itu. Waktu Iya. aku awal daftar itu antrinya 1,5 tahun loh, waiting list. That's Gila banget. crazy. Dan begitu aku dapat nih tawaran setelah 1,5 tahun, aku udah tinggal di tempat lain. Jadi akhirnya nggak aku ambil. Nggak ambil, Iya, bener-bener. iya. Lanjut. Kurang lebih kayak gitu juga nih Iya. Kak. Jadi aku tuh harusnya sudah dialokasikan gitu kan sebagai Erasmus student gitu di dormitory gitu kan sebenarnya. So fun fact-nya Kak Evan waktu itu aku tuh sempet berdoa gitu lah, kayak ya Allah, you know me gitu, you know I'm not perfect gitu, dan you know that just like any other human beings ya, kayak aku tuh juga sebenarnya mudah terjerumus gitu loh teman-teman gitu. I think all human being seperti itu gitu kan. Everyone has weaknesses. Everyone has weaknesses sebenarnya gitu loh. None of us is perfect gitu. Apalagi kalau kita ngomongin soal spiritual ya, soal Iman juga. iman kita gitu kan. Itu it is something yang kita nggak pernah tahu teman-teman. Besok kita bakal kayak gimana gitu. Betul. So ya Allah, maksudnya you know, you're the one who give me this opportunity gitu loh. Maksudnya Allah yang ngebantu aku ngasih jalan ke sini gitu loh. Dan sejauh manapun nanti engkau akan membawa aku hanya minta tolong untuk dijaga aja gitu. Aku kehilangan ibuku waktu aku masih umur 13 tahun. Aku masih SMP, waktu itu SMP kelas 2, SMP kelas 3. And it was a very tough times ya, not only for me but also for my sisters, my brother. Dan untuk ngelewatin itu tuh bener-bener sulit banget gitu, karena aku harus take care of myself, and then I have to take care of my siblings. Dan of course karena banyak hal yang tidak kita duga, there are financial limitations yang bahkan Kak Evan, aku tuh pernah di sebuah titik di mana aku tuh hampir nggak lanjut kuliah sebenarnya, karena kita tuh nggak financially capable to do so gitu loh, untuk bayar UKT per semester yang mungkin bisa 2 digit ya di Indonesia. Itu bukan sesuatu yang bisa keluargaku lakukan sebenarnya gitu.